Perhatikan tumpukan sisa ini. Ini saya dapatkan dari pabrik pengolahan batu giok. Di mata kebanyakan orang, ini hanyalah limbah yang tersisa setelah memotong gelang. Namun, di mata saya sebagai seorang pengrajin yang telah bertahun-tahun berurusan dengan batu giok, setiap batu menyimpan jiwa yang menunggu untuk dibangunkan. Saya mengambil sepotong batu giok hijau yang berbentuk khusus dari tumpukan itu dan mulai menghaluskannya dengan teliti. Seiring dengan terkelupasnya lapisan luar batu, permukaan asli batu giok perlahan-lahan mulai terlihat dengan tekstur yang lembut seperti lemak padat. Yang lebih istimewa, terdapat juga sedikit warna coklat muda alami yang menawan. Saya mengamati dengan seksama, hati saya tersentuh dan memutuskan untuk mengukirnya menjadi liontin yang penuh makna. Saya memilih bentuk paling klasik dari Bing & Co dengan desain yang bulat dan penuh, melambangkan siklus kehidupan yang sempurna dan harmonis. Pada permukaan giok dengan diameter sekitar 4 cm, saya menggambarkan garis besar cabang plum. Cabang itu harus kuat dan bertenaga, namun tetap alami dan lentur. Setiap kelopak bunga harus diukir setipis kertas, tetapi tidak boleh kehilangan bentuknya. Di samping bunga plum, saya mengukir seekor ayam jantan yang menoleh ke belakang dengan jengger yang tegak dan penuh, serta bulu yang berlapis-lapis. Terutama ukiran pada ekor perlu menggunakan teknik pisau yang berbeda untuk menampilkan tekstur yang lembut. Yang paling menakjubkan adalah mata ayam. Saya menggunakan mata bor 0,5 mm untuk menyentuhnya dengan lembut dan mata itu langsung memancarkan semangat hidup. Ayam berkokok saat fajar, melambangkan kelahiran baru dan harapan. Bunga plum yang mekar di tengah salju, melambangkan ketahanan dan karakter. Ide ini berasal dari pesan seorang ibu. Joshua yang lalu, seorang wanita paruh baya yang lembut datang ke studio saya, mengatakan bahwa putrinya akan segera pergi ke utara untuk belajar. Dia ingin memberikan putrinya sebuah benda yang tidak mencolok, tetapi penuh makna. Tidak mengharapkan nilainya yang sangat tinggi, hanya berharap setiap kali putrinya melihatnya, dia bisa mengingat kehangatan rumah, mengingat bahwa selalu ada seseorang yang berharap dia kembali dengan selamat. Saat mengatakan ini, matanya berkilau dengan air mata. Saya terharu oleh kedalaman perasaannya. Proses mengukirnya panjang dan melelahkan, terutama dalam menangani bagian rongga, membutuhkan kesabaran yang besar dan teknik yang stabil. Saya ingat suatu malam yang larut di studio hanya terdengar suara gemerisik mengukir batu giok. Proses berdialog dengan batu giok inilah yang menjadi daya tarik ukiran tangan. Namun, tepat saat karya itu hampir selesai, saya menerima telepon dari ibu tersebut. Nada bicaranya agak ragu, mengatakan bahwa dia melihat liontin serupa di ruang siaran langsung lain. Harganya hanya sepertiga dari harga di tempat saya. Dia dengan hati-hati bertanya, mengapa perbedaannya begitu besar? Saya terdiam sejenak, memintanya datang ke studio untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika dia menerima liontin berbentuk bunga plum tunggal ini, saya menunjuk detail di atasnya dan menjelaskan bahwa setiap lekukan ukiran tangan memiliki napas. Setiap tikungan membawa kehangatan. Mesin dapat dengan cepat menyalin bentuk, tetapi tidak dapat menyalin jiwa dari karya tangan. Tekstur bulu, lengkungan kelopak, dan kilau lembut yang terpancar dari batu giok itu semuanya adalah hasil dari waktu dan usaha yang dicurahkan. Dia meletakkan liontin di telapak tangannya, mengamati dengan seksama, perlahan memutar cincin giok, melihat cahaya dan bayangan mengalir di antara bunga plum. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepala, matanya penuh dengan rasa maaf. Saya mengerti, ini bukan sekadar barang, melainkan sebuah ungkapan hati. Akhirnya, dia dengan senang hati membawa pulang liontin itu. Hal ini membuat saya semakin yakin bahwa di era yang mengejar kecepatan ini, masih ada orang yang tahu menghargai keindahan dari kerja yang teliti. Sekarang, saudara, dari liontin tunggal mahkota ini terletak di meja kerja saya. Saya telah melakukan perbaikan pada desain aslinya. Cabang plum lebih terbuka dan sikap ayam jantan lebih lincah. Saya percaya bahwa karya yang benar-benar indah pada akhirnya akan menemukan orang yang tahu menghargainya. Terima kasih telah membaca sampai di sini. Di dunia yang serba cepat ini, Anda bersedia meluangkan waktu untuk memahami cerita di balik sebuah karya tangan. Niat ini sangat berharga. Jika Anda juga menyukai liontin ini atau ingin memesan batu giok unik milik Anda sendiri, silakan beritahu saya ide Anda. Saya akan terus berkarya dengan sepenuh hati karena saya percaya hal-hal indah selalu layak untuk ditunggu dan kerajinan yang tulus pada akhirnya akan bertemu dengan mata yang menghargainya.